Sebetulnya kalau memang untuk pemain saham atau apa namanya yang memang sudah biasa main di saham, ya justru sekarang sebetulnya ada timingnya untuk kita mengkoleksi beberapa sedikit saja barang karena memang sekarang agak tidak wise untuk masuk sesuatu yang baru. Tapi kalau kita lihat ada beberapa yang sudah very very undervalued yang kita juga bisa ambil. Tapi langkah yang paling penting sebetulnya adalah melakukan diversifikasi. Diversifikasi boleh juga nggak hanya ke saham kan, bisa juga ke reksadana, ke obligasi, ke emas contohnya. Jadi memang duit itu kalau kita pegang duit nggak bisa kita diemin aja, apalagi kalau kita udah biasa investasi. Cuman saat ini memang untuk saham khususnya very very selektif. Harus berhati-hati ya untuk melihat Hati-hati selalu Mas, selektif aja. selektif lagi. Karena selektif itu bagaimana? Yang harus selektif itu sikap yang selektif itu harus seperti apa tuh kalau? Oke, contoh sekarang kalau orang tetap saya maunya tetap saham nih gitu. Ya lihat beberapa big caps yang sudah under, bolehlah sedikit-sedikit. Tapi kalau tadi kita biasa naruhnya 10, taruhlah dulu 2. Kalau biasanya 100, taruhlah dulu 20. Atau memang senangnya yang growth stock, nggak apa-apa growth, tapi growthnya yang seperti apa? Kita memang harus tahu fundamentalnya dan activity atau plan-plan yang akan dilakukan oleh emiten itu kita harus tahu karena kondisi sekarang indeks seperti ini kan tidak menggambarkan kinerja dari emiten itu sendiri. Kinerjanya sendiri bagus. So kalau kita lihat bahwa dia banyak action plan yang akan dilakukan, that's good. Berarti itu growth yang ada isinya lah. Kurang lebih yang nggak banyak dipom-pom lah kurang lebih gitu. Itu boleh juga kan untuk diambil. Iya, makanya kita harus selektif tuh sobat investor. Kita kalau misalkan masang 10, masang 4 dulu gitu. Ini kok masang kayak apa ya? Iya ya. Membeli. Misalkan bisa beli 10 saham, pasang dibeli lagi, pasang lagi. Oke, kan sekarang ini kan juga kan salah satu investasi saham menjadi salah satu yang ramai ya. Apalagi anak-anak muda sekarang sudah mulai melirik bahwa saham itu merupakan salah satu investasi yang menarik dan menguntungkan bagi mereka, tapi ini akhirnya menimbulkan namanya FOMO, ada menimbulkan YOLO, ini juga menjadi momok sebenarnya bagi banyak investor semula. Nah, tapi kan dengan kondisi saat ini kan lagi rungkat nih, banyak yang rungkat, banyak yang mengalami kerugian. Nah, ada nggak sih trik kapan untuk kita mulai bisa masuk ke bursa saham? Oke, masuk bursa saham ataupun investasi lainnya memang nggak boleh FOMO dan YOLO. Fear of missing out sama you only live once ya. Ya, itu karena sebetulnya zaman-zaman kemarin pas Covid ya orang pada ikut-ikutan. Tapi kunci utama pada saat kita investasi adalah kita harus tahu dulu investasi yang kita masukin apa. Kita harus pelajarin. Nggak usah terlalu dalam-dalam, tapi kita minimal tahu proses uang kita akan mengalir seperti apa dan untuk bisa dapat untung atau rugi karena kenapa. Itu penting. Kedua yang kita harus tahu adalah standar sih Mas, profil resiko. Tapi profil resiko tuh adalah yang paling penting adalah untuk pemula dia tuh bisa tahan resikonya sejauh apa. Jangan sampai dia itu deg-degannya banget, tapi main sahamnya terlalu banyak dan main sahamnya ke saham-saham yang third liner, fourth liner. Nah, kalau memang dia kuat nggak apa-apa juga. Kalau dia memang begitu berarti mainnya harusnya di big caps. Sehingga apa? Kalau dia tahu sejauh mana dia bisa tahan bantingnya atau kerugi atau unrealized loss-nya dia tahan sejauh apa. Pada saat terjadi hal itu dia tahu harus ngapain. Karena sekarang kan masalahnya banyak orang yang tidak tahu harus ngapain di saat kayak gini. Kalau kayak kita gitu, kita sudah punya posisi dan kita tahu harus ngapain. Misalnya, saya mendingan cut loss, nggak apa-apa. Saya memang mau main averaging. Saya mau tungguin. Saya mau coba switch dulu ke apa. Pada saat dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia nggak akan takut. Nah, yang pada suka takut itu adalah karena nggak tahu dia mau ngapain. Itu yang bikin takut Mas. Jadi memang dia harus ngerti sih menurut saya. Makanya sekarang ini banyak yang banget ya tuh ngomel-ngomel kalau nih saham ngapain sih turun terus nih saham. Mungkin karena mereka nggak tahu ya. Betul. Harus ngapain. Exactly. Oke. Kalau misalkan kita lihat kan kalau tadi udah YOLO, gimana udah FOMO juga. Nah, kondisi akhir ini kalau misalkan supaya kita bisa mengelola porto agar tidak rungkat terlalu dalam itu kira-kira kita harus gimana nih bagi mereka yang belum tahu? Ya, tadi sudah disampaikan sih di awal ya. Memang sekarang ini saatnya, kalau secara umum kita harus nunggu MSCI-nya selesai dulu deh. Jadi April atau Mei kita tungguin. Tapi yang paling penting
sekarang ada diversifikasi itu tadi. Ya dia karena jangan sampai uang itu juga dibiarkan terlalu lama kan. Ya udah diversifikasi aja mau kemana yang dia suka. Kalau tetap mau main saham ya 20% mainin ditaruh lah di situ nggak apa-apa di saham-saham yang tadi sudah disampaikan yang dia firm gitu loh. Artinya yakin lah secara fundamental mereka cukup baik lah ya. Jangan betting too much saat ini gitu. Jadi sekarang itu memang harus belinya adalah value gitulah. Tapi kalau dilihat kan kemarin juga walaupun secara indeks agak rungkat atau jatuh agak dalam ya kemarin 3% lebih gitu. Tapi kan masih ada beberapa saham second liner yang cukup baik di kinerjanya di saham kemarin. Nah ini bisa nggak sih kita lirik juga atau harus hati-hati juga nih tadi disampaikan nih? Ya coba dicek deh. Saya juga memperhatikan beberapa saham yang saya nggak boleh sebutin di sini ya. Satu hari dia naik 3%, besoknya dia turun. Ya sih. Apa gunanya gitu? Nanti ada yang lain naik karena sebetulnya makanya tadi saya bilang kalau sekarang kita punya posisi, yang penting kita lihat posisi tiap hari. Saya sudah tidak mau lihat indeks. Jadi kalau begitu pembukaan saya nggak lihat IHSG-nya. Yang saya lihat emiten saya, dia naik atau turun. Karena itu yang lebih penting. Karena setiap hari pada saat indeks naik ataupun turun itu hanya bergantian aja emitennya. Tukeran ya? Ya. Jadi yang saya perhatikan pokoknya emitennya aja. Karena belum tentu kan indeksnya turun terus tapi emiten yang saya pilih, saham-saham saya pilih juga turun. Bahkan ada beberapa kasus yang saya lihat, yang saya pegang di beberapa waktu lalu sudah bottom. Sekarang kalau saham pun turunnya dalam, dia turunnya juga nggak terlalu dalam. Jadi nggak sesuai dengan beta juga. Nah, menurut saya ya kita harus lihat itu sih Mas gitu loh. Jadi dan seperti tadi saya bilang jangan betting, jangan kalau mau versi masuknya nanti habis MSCI. Tapi kalau mau dikit-dikit ya tadi big caps masih nggak apa-apa karena harga sudah murah semua Mas. Iya. Growth stock beberapa oke lah gitu loh. Udah saatnya melirik lagi ya karena saham-saham yang big cap udah mulai terdiskon ya. Tapi memang tadi udah disampaikan pas perang ya. Kalau perang ini memang agak sangat mengganggu sih. Iya, mengganggu banget bahkan. Jadi tanpa apa-apa tiba-tiba kebijakan luar negeri itu kan pengaruhnya dalam ke kita. Ya kita harus siap itu aja. Gitu. Oke, ini selain kejadian kemarin ya perang di Iran yang akhirnya penutupan Strait of Hormuz, tapi kan kita juga ada tekanan lagi nih baru jelang Lebaran. Jelang Lebaran ini kan banyak orang ternyata kemarin kan waktu Jumat ya, Jumat itu tingkat transaksi cukup rendah juga dibandingkan bulan-bulan sebelumnya sempat sampai 15.000 triliun, sekarang kemarin tuh cuma 14.000 akhirnya. Nah itu juga salah satu kondisi yang juga menekan juga ke IHSG atau mungkin emang hanya sementara aja nanti bisa balik lagi ke awal setelah Lebaran. Kalau balik lagi, insya Allah balik Mas. Karena kita sudah sering sekali melihat badai dalam market saham itu sering kali terjadi dan mereka akan kembali. Selama yang paling penting adalah pemerintah dan regulator tahu harus ngapain. Dan saat ini kan mereka sedang bekerja keras untuk membuat hal itu kan. Jadi kalau naik lagi saya sih tetap yakin. Mungkin itu sih Mas. Kalau tadi kemungkinan bakal naik lagi ya, tapi mungkin nggak sih Kak balik lagi ke awal tahun seperti kita sempat tembus ke 9.000 itu? Sekarang House itu analis PD-nya dengan kondisi saat ini dengan perang ada mekanisme, ada skenario 5 bulan, 6 bulan itu sekarang mereka yakinnya di 7.300 sampai 7.800 tahun ini.